اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل اللهم إندونيسيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين. اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 5 keadaan atau 5 tipe ya peruqyah-peruqyah yang di lapangan ini terkait dengan tajwid ini. Ada yang pertama, ya ini saya bacakan bahasa Arabnya secara ini ya. Raqin yaqra'u qira'atan sahihah ma'a mura'ati adabit tilawah. Yang pertama raqi, peruqyah yang membaca Al-Qur'an secara benar dengan menjaga adab-adab tilawah. Wa huwal qari, itulah yang disebut qari. Jadi seorang peruqyah itu ya seharusnya dia qari. Qari itu ya mampu membaca Al-Qur'an dengan baik, kemudian menjaga adab-adab membaca Al-Qur'an. Nah, jangan sampai kita baca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an melaknat kita sebagaimana disebutkan dalam satu hadis ya. Nah, kemudian yang kedua, tipe peruqyah itu ada namanya raqin ya yubadzilu al-juhda fi tatbiqi ahkam tajwid walakin yajidul masyaqqah. Ada orang yang meruqyah ini dia memang belajar tajwid, tapi dia mengalami kesulitan dalam mempraktekkan hukum-hukum tajwid. Ya, mungkin disebabkan lidahnya yang kaku, keras ya, tapi itulah dia mesti terus belajar dan belajar ya, melatih lidahnya ya supaya benar-benar mampu mengucapkan ya atau membacakan ayat-ayat Quran sesuai dengan ilmu tajwid. Nah, kemudian yang ketiga, model peruqyah ini adalah raqin yara anna tajwida huwa al-mudud wal ghunnah wa la ya'lamu makharija wa sifatil huruf syai'an. Ada seorang raqi itu yang dia menganggap ilmu tajwid itu hanya memanjang-manjangkan kalimat sehingga yang tidak panjang ya menjadi panjang. Dia anggap tajwid itu hanyalah mat. Mat itu maksudnya memanjang-manjangkan bacaan kalimat ya sehingga melebihi batasannya. Atau ghunnah, dianggap tajwid itu hanya terletak pada dengung ya. Padahal dia tidak tahu sedikit pun tentang makharijul huruf dan sifat-sifat. Ini sangat berbahaya sekali ya. Ada model-model peruqyah seperti itu. Kemudian yang keempat, raqin yara anna tajwid huwa mura'atul angham ya wal maqamat al musiqiyah. Ya, seorang peruqyah yang menganggap tajwid itu hanyalah nyanyi, lagu, sehingga dia mendendangkan, menyanyikan ya, menyenandungkan ayat-ayat Quran ya, sehingga terdengar seperti qori-qori yang tampil di musabaqah tilawatil Quran ya, dengan irama-irama musik yang luar biasa ya. Tapi sekali lagi dia tidak benar dalam pengucapan huruf-huruf yang ada atau tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Jadi dia hanya pandai mendendangkan atau menyanyikan ya, tapi kaidah-kaidah
tajwidnya dilanggar. Nah, yang lebih parah adalah model yang kelima, yaitu raqin yaqra'u bila mura'ati ahkamit tajwid istikbaran anit ta'lim. Yaitu peruqyah yang membaca Al-Quran tanpa memperhatikan hukum-hukum tajwid. Karena dia merasa sombong, karena dia tidak mau belajar, ya. Istikbaran, ya, anit ta'lim. Dia sombong, dia tidak mau belajar. Sudah diingatkan bahwa bacaannya salah atau bacaannya keliru, panjang pendeknya tidak benar. Tapi dia karena kesombongannya tidak mau belajar, akhirnya seperti itulah dia selamanya. Nah, inilah nauzubillah, jangan sampai kita sebagai seorang peruqyah, ya, merasa sudah hebat. Bahkan ada orang yang beralasan, ya, bahwa Al-Quran itu memberikan pengaruh karena keimanan, bukan karena bacaan, ya, karena kesolehan, bukan karena bacaan yang benar. Ada orang seperti itu mengatakan, karena dia ketika membacakan ayat-ayat ruqyah, ya, pasiennya reaksi, pasiennya menjerit-jerit juga, pasiennya minta-minta ampun, ya, setannya kemudian keluar. Nah, hati-hati, ya, jangan-jangan itu adalah talbis iblis, supaya kita merasa nyaman dengan keadaan kita. Karena kita meyakini bahwa ternyata walaupun bacaan saya buruk, bacaan saya tidak baik, tidak sesuai dengan hukum-hukum tajwid, ternyata setan itu bisa saya kalahkan. Ternyata jin yang ada dalam tubuh seorang pasien itu keluar. Nah, hati-hati jangan sampai, ya, ini terjadi pada seorang ruqyah. Jadi ilmu tajwid ini adalah ilmu yang sangat penting untuk kita pelajari. Kemudian ilmu yang